Ya, kita sapa dulu yang di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf ya, tadi putus ya. Masalah teknis. Masalah teknis. Oke. Teman-teman yang ada di Facebook. Jadi ini kita baru masuk lagi. Makasih karena sudah bersabar. Qadarullah ada masalah teknis. Oke, kita mau bahas tentang wanita dan impiannya ya, wanita dan impiannya. Dan saat ini dengan izin Allah, ISQ Training membawakan satu sosok yang istimewa ya, kalau saya menyebutnya sebagai Indonesian Sweetheart, tapi mungkin bukan cuma Indonesia. Tadi seperti yang tadi saya sampaikan, penontonnya Iris yang mengidolakan Iris juga mungkin memang bukan Indonesia, tapi di banyak negara lain gitu kan. Nah, tadi sempat saya sampaikan di Instagram sambil menunggu teman-teman Facebook yang join. Nah, mau belajar apa nih dari Iris? Apa yang mereka idolakan? Jadi supaya Iris bisa share gimana cara Iris untuk menjadi wanita yang seperti itu, ya kan? Karena banyak banget. Coba kita baca dulu yang dari Instagram tuh, jauh ya, tapi bisa kelihatan dari sini ya sayangnya. Oh iya, mana nih? Salah satunya, oke baca sendiri deh. Gimana caranya? Oh, ini wanita yang sabar, sabar. keibuan, wanita cerdas mandiri. Oke, nih wanita ya. Teman-teman yang di Facebook, yang di Instagram catat sabar, cerdas, mandiri ya. Kemudian apa lagi? Lembut. Kan? Kuat, menginspirasi Ya banget. Allah, aduh, astagfirullahaladzim, aku kan disanjung-sanjung nih, aduh. Ini bukan menyanjung, tapi kita mau tahu kenapa sih perlu belajar dari seorang Iris Bella gitu. Nah, Iris nggak boleh ngerasa mandiri sendirian, nggak boleh ngerasa sabar sendirian, nggak boleh ngerasa kuat sendirian, karena itu Iris dihadirkan sama Allah, diamanahkan menjadi seorang public figure karena inspiration. Nah, gitu ya. Jadi Iris ready untuk memberikan apa ya, sharing apa yang Iris lalui gitu, bukan lalui, apa yang Iris dapatkan, dari apa sebenarnya Iris bisa seperti ini ya. Oke, kita baca yang lain. Solihah, amin ya Allah. Cantik banget. Kalau cantik emang udah nggak bisa diapa-apain, itu bawaan lahir ya gitu. Oke, itu bawaan lahir, alhamdulillah. Oke, yang di Facebook, yang di Facebook ya, jago acting. Oke, Iris berpikiran positif, bidadari surga ya Allah, amin insya Allah, ya Allah. Oke, lagi Iris ada yang mau Iris sampaikan dulu ke mereka sambil kita tunggu yang di Facebook. Saya lihat komen di Facebook, tadi di Instagram sudah kita sapa ya. Alhamdulillah sih, aku senang banget bisa membaca komentar teman-teman sahabat AI semua nih yang udah ngejawab. Ya semoga ya aku bisa terus belajar, bisa lebih baik dan bisa menjadi public figure, menjadi contoh yang baik ya untuk teman-teman semua. Iya. Karena biar gimana pun public figure juga seorang manusia ya, pastinya banyak salahnya juga gitu. Jadi kita sama-sama saling belajar terus ya. Oke. Ya, betul. Public figure itu amanah nggak menurut Iris? Banget. Oke. Apa yang Iris mau mau tinggalkan nih nanti ketika Iris sudah masanya sudah selesai? Kan kita semua punya expired time kan, punya waktu yang akan selesai juga waktunya gitu. Kita kembali sama Allah. Nah, apa sih kira-kira yang Iris mau dedicate-kan gitu untuk followernya Iris? Yang pastinya sih karena aku juga dulu kan orang mengenal aku mungkin sebelum aku berhijrah gitu ya, masih pemain sinetron seperti yang lainnya. Makanya aku pengen dengan sejalannya waktu, aku pengen memberikan contoh yang baik untuk teman-teman juga, mengajak mereka untuk sama-sama ikut berhijrah bareng sama aku. Dan aku pengen share gitu pengalaman aku selama ini, walaupun aku juga saat ini masih ya cetek banget lah ilmunya, tapi pengen sharing bagaimana pengalaman aku selama ini gitu, supaya mereka mungkin yang sama seperti aku dulu ya, yang maksudnya kayak pengen berhijab tapi masih aja ada alasan karena ini, karena itu, atau karena ini itu akhirnya mau pelan-pelan memberanikan diri. Oke. Apa sih definisi hijrah menurut Iris? Tadi Iris bilang mau ngajakin hijrah sama-sama. Nah, apa sih sebetulnya definisi hijrah itu sebenarnya kan berpindah ya, berpindah ke suatu hal yang lebih baik gitu, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita gitu, terus memperbaiki diri gitu. Terus mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya, belajar terus gitu. Jadi selalu menjadi hamba yang terus pengen belajar untuk memperbaiki diri. Baik. Untuk memperbaiki diri. Nah, itu definisi hijrah menurut Iris. Pasti memang
inspirasi itu sudah jadi satu nama untuk Iris sendiri kan, dengan izin Allah ya. Dan sekarang Iris seperti ini kan, kita semua tahu nih, especially di Indonesia, tahu perjalanan Iris sampai, maksudnya ujian yang dilalui ya, itu bukan sesuatu yang mudah ya Iris ya. Kita yang mendengar pun itu bukan sesuatu yang mudah, betul kan ya teman-teman yang lagi nonton. Itu adalah sesuatu yang kalau Allah tidak memilih, maka bukan Iris lah orangnya, tapi karena Allah memilih Iris melalui itu semua, Masya Allah, itu berarti ada satu amanah yang menurut Allah Iris mampu. Nah, dan waktu itu ketika Iris sudah melalui itu semua, Iris melihatnya seperti apa sih yang Iris lalui ujian itu tahun lalu tuh? Iris melihatnya seperti sebuah apa? Maksud dari Allah itu sebagai sebuah ujian kah? Sebuah hikmah kah? Atau apa menurut Iris? Yang pasti sih ujian memang betul, tapi mungkin di situ Allah memang, aku rasa memang sangat sayang sama aku ya waktu itu ya coach. Jadi merasa kayak ayo perbaiki diri kamu lagi. Merinding ini dengar Iris. Mungkin di situ aku belum benar-benar belajar sesungguhnya apa arti kata ikhlas, mengikhlaskan, terus kayak bersabar. Terus di situ malah akhirnya kita kan keluarga baru ya, kan aku baru menikah, terus keluarga suami sama keluarga aku kan benar-benar belum nyatu, namanya kita baru saling mengenal gitu. Dan alhamdulillah dengan ujian seperti itu akhirnya sekarang kita semakin erat gitu, terus semakin kokoh lah gitu. Jadi sama-sama saling support. Jadi benar-benar aku sih tidak melihat itu sebagai musibah atau itu sama sekali enggak, tapi memang itulah perjalanan hidup. Aku bagian gitu, dari takdirnya Iris ya, begitu kan, takdir hidupnya Iris. Dan ternyata Iris bisa melaluinya itu semua. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Setelah Iris berhasil melaluinya, Allah kasih apa Iris? Banyak banget. Nggak terduga-duga juga. Alhamdulillah dengan jeda waktu hanya 3 bulan langsung dikasih lagi. Alhamdulillah sekarang juga aku lagi hamil. Berapa bulan sekarang sayang? Pokoknya minggu depan 7 bulan. Masuk 7 bulan. Betapa cepatnya Allah menggantikan ketika Iris sudah betul-betul sama Allahnya, betul-betul memperbaiki diri semuanya kan. Ternyata Allah kasih semudah itu gitu kan. Semudah itu betul. Terus ya pekerjaan alhamdulillah lancar. Maksudnya dengan berhijab kan banyak yang bilang nanti jobnya berkurang karena terbatas gitu, penampilannya kan harus begini begitu. Tapi justru alhamdulillah rezeki datang dari arah yang tidak terduga gitu. Jadi jangan pernah takut untuk kita memperbaiki diri, terutama untuk seorang perempuan kan. Berhijab itu kan hal yang wajib ya. Betul ya, wajib gitu. Ya berhijab itu wajib ya Iris? Wajib gitu. Jadi aku sih maksudnya kalau bisa memutar balik waktu tuh, coba aku bisa merasakan tahu hal ini lebih awal dulu gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman mungkin yang masih bimbang bisa lebih apa ya, yakin betul. Karena buktinya udah Iris lalui sendiri ya. Itu masalah hijrah. Nah, ketika Iris memperbaiki diri, ternyata semuanya diperbaiki nggak sama Allah? Betul kan. Ketika Iris memperbaiki diri, berhijab dengan lebih baik kan, maksudnya perbaiki dari sisi hubungan dengan orang lain, sama dengan keluarga, itu ternyata Allah kasih Iris kehidupan yang seperti sekarang ya. Kan kalau ngeliat Iris adem gitu ya, kalau bahasa Malaysianya mungkin sejuk mata memandang gitu kan. Ini kalau yang di Facebook banyak dari Malaysia, di IG Indonesia gitu. Kan jadi seperti itu kan, karena mungkin itu memang Iris gitu kan. Karena kan air teko itu nggak mungkin ngeluarin yang bukan isinya gitu kan. Kalau teman-teman di sahabat Aish nih especially kan, yang memperhatikan Iris seperti apa, itu kan ngeliatnya gini kan, ngeliatnya tenang aja ngeliat Iris gitu kan. Padahal mungkin bukan nggak ada masalah ya. Betul? Semua orang punya masalah. Semua orang punya masalah. Dan ternyata Iris bukan orang yang berfokus sama masalah. Karena kalau Iris fokus sama masalah, Iris nggak akan capai nih impiannya. Sekarang banyak nggak impian Iris yang udah tercapai? Banyak banget. Alhamdulillah. Pernah nyangka nggak dulu seorang Iris Bella bisa menjadi seperti ini? Waktu kecil, waktu remaja gitu? Enggak sih, enggak sempat berpikir. Maksudnya nggak nyangka bisa secepat ini ya. Bisa secepat ini. Oke. Jadi kita mau tahu gimana caranya supaya impian itu boleh cepat dapat. Nah, Iris kan punya tipsnya berarti.
Kenapa Iris dikasih sama Allah secepat ini? Karena mungkin ada kebiasaan Iris, mungkin karakter Iris, mungkin sifat atau sikap Iris yang dilayakkan sama Allah cepat, begitu. Nah, Iris boleh nggak share apa yang Iris lakukan, especially kepada orang-orang terdekat, ya kan? Karena yang mensupport, menjadi support system adalah orang terdekat, which is pastinya orang tua, oke? Kemudian adik kakak kalau ada ya, kemudian juga orang-orang yang terdekat gitu, mungkin guru-guru atau siapapun. Iris boleh nggak sharing itu, bener nggak? Itu formulanya tuh gimana sih? Iya, kalau dulu sih sebelum nikah memang aku mendedikasikan, aku syuting waktu itu terus dari awal ya merintis gitu, karena kan memang sebenarnya acting itu enggak hal yang tidak terduga, bukan passion aku dari kecil. Aku cita-cita pengen jadi seorang artis itu sama sekali enggak gitu. Dulu kan aku lebih kayak ke olahraga, pengen jadi atlet, pengen jadi apa kan gitu. Dengarnya dulu Iris tomboy ya, bener ya? Tomboy gitu. Nah nggak disangka Allah malah memberikan jalan aku untuk menjadi seorang entertainer, jadi pemain sinetron gitu. Nah di situ sebenarnya awalnya agak bimbang karena ini bukan passion aku, maksudnya aku tidak pernah mencita-citakan ini waktu kecil dulu. Tidak pernah. Tapi karena memang waktu itu kita juga kan dari orang tua aku itu dari broken home, divorce gitu kan. Berpisah. Terus waktu itu kan aku kasihan kadang-kadang sama mama karena dia banting tulang untuk mencari rezeki untuk aku dan adik aku kan saat itu. Dan alhamdulillah saat itu aku dikasihkan kesempatan yang sangat luar biasa, nggak semua orang dapat kesempatan itu untuk syuting gitu. Jadi aku benar-benar mendedikasikan waktu itu untuk menafkahi keluarga aku sampai alhamdulillah dari kita nggak punya mobil akhirnya kita bisa beli mobil, kita beli tanah, akhirnya bangun rumah. Semua itu aku dedikasikan memang untuk keluarga aku. Masya Allah. Jadi itu big why-nya Iris. Karena saat itu melihat mama yang mungkin harus berjuang sendirian menghidupi kalian gitu. Jadi Iris ada doa nggak waktu itu sama Allah untuk ngelihat mama? Kan pasti kan terus doa ya, pasti kan apa yang Iris bisa bantu untuk mama saat itu? Aku pengennya meringankan beban mama, itu. Terus aku pengen adik aku nanti kalau misalnya udah remaja atau udah besar nanti nggak perlu kayak aku sekarang, kayak nggak perlu kayak waktu itu aku kan syuting pagi apa segala macam capek gitu. Aku pengen nanti kalau misalnya adik aku udah selesai sekolah atau apa, dia mau kuliah atau apa, nanti aku bantu gitu loh. Dia bisa meraih apapun cita-citanya gitu dan bisa menjalani hidupnya lebih mudah daripada aku dulu. Betul ya, Masya Allah. Jadi nih ya teman-teman, di Facebook ataupun di Instagram kita ada 2 kunci ya. Nanti sebelum kita masuk ke kunci berikutnya, kuncinya adalah Iris sangat menjaga hubungan baik dengan adiknya. Dan yang pertama adalah Iris memikirkan ibunya. Nah, gimana caranya untuk supaya ibunya nggak capek-capek lagi. Masya Allah, itu mulia sekali kan, karena itulah Allah berikan accelerate, percepatan kepada Iris. Karena Iris, kita ingin kehidupan kita tuh ada manfaatnya untuk orang lain, terutama untuk keluarga sama adik saat itu ya. Saat itu. Dan saat itu Iris syuting, kemudian Iris dengan mama seperti apa hubungannya? Kita sangat dekat sekali. Aku justru lebih cerita curhat atau apapun masalah kerjaan, masalah teman-teman atau apa, nggak pernah ke sahabat aku, tapi pasti justru ke mama sendiri. Jadi aku tuh sama mama udah bener kayak best friend. Orang lihatnya kok kayak kakak adik. Emang beneran gitu, kan nggak percaya kalau mamanya, karena mamanya awet muda banget gitu. Nanti insya Allah kita invite kita ke sini. Ngobrol kan gitu. Jadi emang selalu sama mama gitu saat itu. Jadi ya mama tahu betul lah semua keluh kesah aku, semuanya gitu, dia tahu betul. Jadi maksudnya sangat dekat, berarti juga Iris memperlakukan mama dengan sangat baik. Iya, sangat baik. Ya, karena ya biar gimana pun mama adalah alasan kenapa aku ya akhirnya ingin bekerja atau apa. Dan aku melihat sosok mama tuh adalah wanita yang sangat luar biasa karena dia pejuang ya gitu. Semenjak aku kecil, adekku kecil juga dia pejuang wanita yang benar-benar tangguh, pejuang banget. Jadi aku sangat mengidolakan mama gitu. Itu suatu kebanggaan ketika diidolakan sama anak, itu suatu kebanggaan. Dan betul mamanya Iris adalah kalau ngelihat berdua emang nggak nyangka itu ibunya. Nah, saya pun pernah tertipu karena saya pikir ini kakaknya atau sepupunya atau siapa gitu kan. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana mama ini
kalau dari tadi dari Iris, nanti kita dengar dari Mama gimana Irisnya sebetulnya gitu kan. Oke, kita panggil Mama aja dulu ya. Boleh ya. Mama. Ini ditunggu sini. Ya, aku nggak mundur sini sayang. Oke. Nah ini nih kita lihat nih mamanya muda banget ya. Semakin muda. Oke, nih pelatnya sayang. Oke. Sinian bisa, nggak apa-apa. Oke. Nah ini Mama Assalamualaikum semuanya. Susanti. Oke, kenalin dulu diri Mama. Iya. Saya mamanya Iris. Ada yang bilang, ada yang panggil saya Mama Santi, ada yang bilang Mama Susanti, ya terserah apalah nyamannya gimana gitu. Sampai sekarang masih terus mendampingi anak-anak Mama yang tambah satu lagi. Akhirnya tambah lagi ya. Masya Allah. Bentar lagi Mama udah mau punya cucu nih 2 bulan lagi. Coba aduh exciting banget deh. Coba deh, cocok nggak jadi nenek-nenek kayak gini? Masih muda banget gitu kan, masih muda banget nih kan di teman-teman di IG nih kan di Facebook juga Iris sangat menjaga hubungan baik dengan adiknya, ingin membantu ibunya, betul. Nah sekarang kita mau tanya dari Mama nih yang kelihatan nampak sangat muda ini, gimana Iris sebetulnya? Tadi Iris ngakunya gitu. Nah gimana kalau dari sisi Mama, seperti apa sih Iris dari dulu sampai dia boleh cepet nih? Ibaratnya Allah terus kasih karir buat Iris tuh sangat melesat gitu. Apa yang Iris lakukan? Kalau dari sisi karir apa yang dilakukan itu lain hal, tapi ini ke Mama nih, gimana sikap Iris kepada Mama? Boleh share? Iya. Iris tuh orangnya dari dulu ya, dia kalau misalnya ada keinginan tuh kuat sekali gitu. Dia punya prinsip sendiri, terus dia kalau sudah memutuskan sesuatu itu dia full ngelakuinnya, all out gitu. Ya. Gitu. Nah waktu itu kan masih, kalau Mama bilang sih bisa dibilang masih kecil gitu ya. Jadi terus ngelihat dunia entertainment waktu pertama kali juga. Kita berkenal sama dunia entertainment itu sebetulnya kita nggak langsung ambil kesempatan ini gitu. Kita pikirkan dulu lama sekali, berbulan-bulan gitu ya, mungkin dipertimbangkan ya. Selama 3 bulan lebih deh kita pertimbangkannya. Kemudian akhirnya Mama sendiri ngejelasin bahwa dunia entertainment itu seperti ini jelek-jeleknya dulu ya. Iya, dan satu pun tuh nggak ada yang bagus keluar dari mulut Mama, tuh nggak ada yang bagus tentang dunia entertainment itu gitu. Karena mau takutnya gini, kalau kita ngelihat kan dari luar kan selalu yang bagus-bagus ya, namanya artis terkenal gitu ya, kenal mudah semuanya gitu ya. Nah itu yang buat Mami kadang khawatir, anak ini udah siap belum gitu. Secara dalamnya dia ya, betul gitu, takut jadi lupa siapa jati dirinya gitu. Jadi sebelum memulai itu semua Mama memperkenalkan justru dari sisi jeleknya, dan nggak ada satupun yang baik. Masya Allah. Dan dari situ mungkin memicu dia ya untuk ingin membuktikan diri sendiri gitu, dan kemudian juga dari keinginannya juga kuat banget gitu untuk membawa keluarga kita jauh lebih baik lagi, karena waktu itu kita struggling bertiga masih. Jadi Mama sendiri sebagai orang tua nggak bisa menghentikan ketika Iris bilang I will do it now gitu. Jadi semua yang Mama sampaikan tentang dunia entertainment itu hampir semua itu jelek gitu ya, tapi Iris bersikukuh bahwa I will do it, Mam. Dia bilang we will make it gitu. Jadi dia kuat sekali. Gitu. Nah sebagai orang tua lagi, akhirnya kita nggak bisa mematahkan semangat anaknya gitu, apalagi udah kukuh banget keputusannya. Jadi pada saat itu juga Mami mengesampingkan apa yang jadi kesibukan Mami untuk penuh menaruh support ke apa yang Iris lakukan. Jadi siang malam nyetir sendiri, lihat jadi supir, Mama jadi supir, kasarnya ya ditilang polisi gitu ya, gitulah pokoknya. Mami ngedampingin terus. Jadi setiap ada permasalahan di lokasi, karena kebetulan dia juga waktu itu masih muda ya, jadi sebelumnya tuh sekolahnya di international school, lebih banyak
bergaul dengan orang asing. Kemudian di lokasi syuting kan hampir semuanya lah orang Indonesia dengan segala perilakunya gitu kan. Nah itu kan ada efek-efek pasti yang masuk ke Iris. Nah, Mama di sini berusaha meluruskan, gitu, meluruskan, kembali lagi mengingatkan dia untuk jangan patah semangat, kita bisa laluin ini, gitu. Bagaimana caranya menyikapi supaya dia itu tetap di tracknya, tidak terpengaruh sama hal-hal yang negatif gitu. Karena di situ kan di lokasi syuting kan ada ratusan orang yang terlibat di dalam produksi dengan background yang berbeda-beda, motivasi yang berbeda-beda juga, dengan kepentingan yang masing-masing juga gitu. Jadi itulah tugas Mama waktu itu, dan alhamdulillahnya kita kompak banget ya. Nah itu tuh, catat kompak, boleh tulis di situ. Kompak maksudnya adalah align, mereka ini selaras, ya kan. Jadi apa yang Iris inginkan disampaikan ke Mama, dan Mama oke, gitu akhirnya. Maksudnya Mama juga bukan melarang, tapi memberikan informasi pada Iris, membimbing kan bahwa mudorotnya seperti ini, tapi Iris kekeh manfaatnya gini loh Mama, gitu kan saat itu kan. Dan akhirnya mereka berhasil align. Nah ini satu kunci untuk dapat impian seorang wanita, especially alignment dengan orang tua, kalau yang orang tuanya masih ada. Nah Iris beruntung karena mamanya masih sangat muda dan support seperti itu kan. Ya Iris beruntung ya. Oke, itu tadi ke Mama. Kalau ke adiknya gimana Mama? Dia nih, ke adiknya dia nih. Iya, ke adiknya itu dia apa ya bahasanya, kalau orang Jawa bilang tuh ngomongin banget, ngomong banget. Ngomong tuh maksudnya ngejaga nih, orang Malaysia ngomongnya apa ya? Ngejaga gitu. Iya, menjaga sayang banget gitu ya. Care banget gitu. Jadi kemana-mana kita selalu bertiga. Pada saat kita ada kesempatan, kita selalu kumpul bertiga. Kita tukar pikiran, sharing, memberi saran, masukan dan lain sebagainya. Terutama untuk adik yang paling kecil ya. Oke. Jadi memang seperti itu. Jadi ada alignment nih. Perhatikan kalau mau sukses kayak Iris berarti harus ada alignment, bukan cuma baik sama mamanya, tapi sama adiknya juga, karena ada hak yang harus dipenuhi di dalam satu keluarga itu. Kan biasanya kan Mama kalau udah sukses banyak juga yang udah lupa sama keluarganya. Nah tapi akhirnya kan nggak lama kan, akhirnya kan nggak happy kan. Tapi kalau melihat Iris adalah seorang public figure yang kelihatannya hidupnya tenang aja gitu. Nah berarti kan dalamnya tuh berarti happy gitu. Nah itu karena ada alignment. Ini ya betul, selaras sangat penting, alignment antara ibu dan anak itu sangat penting. Jadi kalau mau sukses, cek balik hubungan kita sama mama atau sama papa atau sama orang tua kita seperti apa, itu penting ya, gitu ya. Oke, itu satu. Nah berarti kan apa yang mau saya sampaikan di sini, kita sampaikan di sini, ridho Allah itu bersama ridho orang tua. Nah, Mama ridho dengan Iris, Allah pun ridho dengan Iris. Nah itu satu. Dan satu lagi, dengan adiknya, dia membahagiakan. Ridho itu bukan berarti sama orang yang lebih tua, bukan sama orang yang lebih punya otoriti, tapi ketika si adik, kakak gue baik banget ya, kok kakak saya baik banget ya, kok kakak saya sayang banget ya sama saya, itu pun ada hati dia mendoakan. Nah itu yang Masya Allah, ini saya merinding gitu ketika menjelaskan ini, karena doanya jadi satu untuk Iris gitu. Ya betul lah, Iris ngerasa nggak Iris didoain adik-adik gitu, ngerasa didoain mama nggak? Jadi Iris boleh sampai seperti sekarang. Nah itu betapa pentingnya ridho dari keluarga, karena keluarga itu nggak akan pernah bisa putus ya, diapain juga ya. Ya betul ya, suami istri boleh berpisah, tapi yang namanya keluarga, adik-adik, nggak ada yang namanya mantan orang tua, nggak ada yang namanya mantan orang tua gitu. Nah jadi teman-teman di luar, Masya Allah, yang melihat nih apa yang Iris sampaikan ini memang bukti nyata gitu, maksudnya memang dua-duanya cerita gitu kan. Lihat deh, coba lihat mereka berdua, dua-duanya tenang banget kan, cuma iya gitu kan. Ini bukan jaim kan, enggak kan ya, emang kayak begini kan, emang begini, kesehariannya juga begini gitu. Makanya emang gini, makanya saya lihat kalau Anda ngelihat di luar sana Iris mungkin terlihatnya tenang, emang begitu dia aslinya gitu, emang begini gitu. Oke, itu yang pertama. Kemudian apa lagi Iris, untuk Iris cepet dapat apa yang Iris impikan tuh? Coba Iris cerita lagi. Tadi ridhonya orang-orang terdekat, dan satu lagi sebenarnya sekarang Iris sudah punya Amar kan, ada suami kan, ya kan. Nah itu pun gimana? Coba Iris boleh cerita nggak? Yang pasti sih kalau mau ngambil suatu keputusan apapun pasti harus konsultasi dulu sama suami, setuju nggak? Masya Allah gitu. tuh kan. Iya, kalau misalnya ada suatu hal yang nggak membuat dia nyaman ataupun
bahkan kelihatan aja dari raut wajahnya gitu. Nggak enak Oh gitu. dia kayaknya kurang ini, aku pasti oh ya aku tahan dulu, aku tunda dulu. Jadi apapun ya pasti atas izin suami, atas oke. izin mama gitu, Insya Allah. keluarga gitu yang pastinya. Aku sih pasti kalau ngambil keputusan nggak pernah sepenuhnya sendiri gitu, jadi pasti tanya dulu sama orang-orang terdekat. Nah itu satu lagi ridonya suami. Iris sangat menjaga kalau suaminya wajahnya udah nggak enak, nggak jadi deh, nanti dulu deh, dulu deh gitu. Meskipun kan dia punya keyakinan yang kuat ya, dia punya kesungguhan, nanti dia akan coba lagi sebenarnya, bener kan? Tapi dengan cara yang berbeda, mungkin sampai suaminya akhirnya ngerasa oke gitu. Iris kembali lagi membuktikan insya Allah Iris boleh bertanggung jawab sama itu, gitu ya, bener ya. Nah itu, jadi selain ridho orang tua, adik-adik atau kakak, suami juga ada ridho Allah di situ, ya Iris ya. Oke, gitu. Kemudian berikutnya apa lagi Iris? Selain ridho mereka, apa yang Iris tadi kan kalau kita masuk ke ridho nih yang pertama nih, bener nggak? Menurut Iris ini ridho yang pertama nggak? Kalau punya keinginan yang kuat apapun, kalau nggak ada ridho mereka, Iris bisa nggak dapet seperti sekarang? Enggak. Apapun cita-cita Iris harus nggak ridho mereka dulu? Pasti. Ya, oke. Baru setelah ridho sudah dipenuhi nih teman-teman di luar sana, ini cek balik dulu yang ini nih, yang dengan orang-orang terdekat, gimana mereka suka nggak sama diri Anda gitu kan, mereka setuju nggak sama impian Anda itu kan, akhirnya kan mereka jadi doa juga gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, balik lagi kesungguhan yang kuat untuk mencapai impian itu. Nah, apa yang membuat Iris bisa yakin banget kalau Iris bisa sampai ke impian Iris? Karena aku yakin banget selama kita tujuannya baik, selama kita apa yang kita lakukan ada manfaatnya untuk orang lain, kita membantu orang lain, pokoknya intinya apa yang kita lakukan itu ada nilai positifnya, aku selalu yakin bahwa itu pasti bisa tercapai. Berarti tujuan Iris adalah menjadi manfaat, menjadi rahmatan lil alamin dengan cara yang Iris bisa lakukan, yaitu menghibur sebagai entertainer. Nah, itu kan kata Rasulullah kan, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat, dan Iris lakukan di part itu. Nah, yang kedua berarti selain ridho Allah, ridho Allah yang dari orang-orang tadi, berarti harus cek dulu bermanfaat nggak impiannya buat banyak orang. Ya, betul. Bermanfaat nggak? Bisa bikin orang bahagia nggak? Bisa bikin orang ngerasa terbantu nggak? Gitu kan? Bisa bikin orang ngerasa ada harapan nggak? Gitu ya? Itu kan yang Iris sampaikan. Berarti sesuai kan dengan apa yang Rasulullah sampaikan, yaitu menjadi rahmatan lil alamin. Karena kalau sudah punya niat seperti Iris membantu banyak orang, terutama tadi keluarganya dulu, ya dia bantu keluarganya, habis itu baru dia ngebahagiain orang lain di luar, menghibur orang-orang di luar. Itu kan berarti niatnya, tujuannya bukan untuk Iris, betul kan? Bukan untuk Iris sendiri. Untuk Iris ada kepuasan batin, bisa mengeluarkan potensinya. Yes, betul. Karena masing-masing punya bakat, masing-masing punya talent, gitu kan, dan Iris merasa lega, akhirnya bisa dikeluarin potensi yang ada. Itu dari sisi Iris. Nah, tapi selain itu Iris juga memikirkan yang dua tadi gitu loh. Ketika sudah menjadi seorang yang bermanfaat, Iris nggak mikirin diri sendiri, baik dari apa yang dia dapat, ya kan, apa yang Iris dapatkan juga bukan Iris simpan sendiri. Nah, ini penting banget kan, ini yang akhirnya keberkahannya Allah turun gitu, menjadi rahmatan lil alamin, membuat mama happy, adik happy, orang-orang yang nonton Iris happy. Siapa yang menggerakkan follower Iris yang 13 juta, bahkan tadi saya lihat di Ice TV 18 juta, 22 juta, ada berapa, itu siapa yang menggerakkan kalau bukan Allah ya? Kalau bukan Allah yang membantu Iris. Karena apa? Karena Iris membantu keluarganya. Masya Allah. Masya Allah juga penjelasannya ya. Betul kan, Mama? Terbuka Iya, banget Mama. apa yang kita laluin. Ini merinding, Mama. Nanti Mama juga harus cerita. Makanya ini kenapa penting, karena nggak cukup Mama dan Iris aja yang happy, nggak cukup. Indonesia punya banyak wanita, Nusantara, Malaysia, Singapura, mana-mana, Asia terutama, punya banyak wanita. Tapi apakah mereka sudah seperti Mama dan Iris? Nah, itu PR besar kita. Karena kalau dari rumah yang ini happy, dari rumah yang ini online, dari rumah yang ini sudah saling mendoakan, udah tahu impiannya bukan buat kaya aja, bukan buat terkenal aja, tapi buat rahmatan lil alamin tuh. Nah, itu yang akhirnya Allah bantu. Karena Allah tahu Iris bukan untuk seorang Iris Bella, bukan cuma untuk keluarganya aja. Dan akhirnya dikeluarkan sama Allah source untuk memenuhi
apa yang Iris perlukan. Iya. Betul kan sahabat Iris, terutama nih ISQ Training pun seneng banget karena Iris adalah alumni ISQ Training yang sudah hampir semua training Iris ikut ya. Iya. Iris sudah ikut basic, mama pun udah Iya. sama, udah sampai ke total actionnya di Malaysia Di loh. Malaysia. Ngejar loh, dia memang ngejar ilmu banget. Mama ikut juga waktu itu di Iya, Malaysia ikut. kan bertiga ya sama Iya. Amar ya. Karena waktu itu yang event yang di Jakarta itu kita Kelewatan. berhalangan untuk suatu Enggak. keperluan ya. Beda Iya. seminggu kan? Dan waktu itu Iris sudah mau berangkat umroh. Oh, iya. benar-benar itu Desember waktu itu ya. Heeh. Iya, mau berangkat Jadi kita umroh. nanya Jadi lagi kita di mana ngejar nih? harus dapet Gitu. Ini stage luar yang biasa. terakhir sebelum berangkat umroh. Betul, kan. betul. Iya betul. Jadi bayangin ya, dalam berapa bulan waktu itu mama sama Iris 3 bulanan kayaknya ya fully Tapi ISQ ya. memang jujur Betul. salah satu bukan alasan ya, salah satu hal yang membuat aku dan juga suami juga dan mama juga semuanya yang kita kan ikutan terlibat dalam kemarin itu ya, kejadian kemarin saat kita kehilangan itu Iya. bisa bangkitnya tuh yang membuat kita semakin kuat memang ikut ISQ. Masya Allah, Betul. wasilahnya ya, jalannya. Iya, jalannya itu Gimana Iris boleh cerita nggak? Di situ benar-benar Sama. kita belajar ya Maya bahwa ya kita tuh we are nothing gitu, maksudnya bukan nothing tapi kita adalah hamba Allah di sini, bahwa kita tuh ada di dunia ini tuh punya tujuan gitu. Dan saat itu kan aku lebih kehilangan bahwa semua itu kembali lagi kepada Allah. Apa yang Milik kita Allah. dapat yang milik Allah gitu. Apa yang kita dapatkan itu hanya titipan gitu. Termasuk waktu itu aku kan begitu sayang banget sama si kembar bahwa Ya, Masya Allah. itulah Aisyah milik Hadijah ya? Allah. Ayona, Ayora, tapi Ya, ada Aisyah iya, Hadijah kan, Aisyah yang Hadijah, keduanya, betul. benar kan? Gitu. Jadi emang kayak membuat aku semakin ikhlas lagi bahwa memang semua ini adalah atas izin Allah. Dan aku lebih belajar lagi untuk sabar, Ya, ikhlas. Masya Allah. Mama juga sama gitu. Jadi Aman kita juga semakin ya sama-sama. Heeh. Masya Allah. Dan ISQ saat itu Pak Ari memang sangat menyayangi gitu keluarga Ais nih, gitu. Iya. Memang Pak Ari sangat sangat support kan, membantu banget. sangat support gitu kan. Masya Allah, terima kasih Pak Ari karena akhirnya Iris boleh, mama sama Ama boleh belajar gitu Iya, kan Betul, dengan masih banyak. ISQ yang banyak banget trainingnya tapi hampir Trainingnya, semuanya betul. diikutin Iya. gitu kan. Oke, dan waktu Bahkan suamiku udah jadi coach juga. kan suami Iris Amazoni udah jadi coach juga gitu dan siap membantu orang yang memerlukan, Iya. insya Allah ya, yang Allah izinkan ya, karena kalau semuanya wah gitu kan Ais sendiri udah banyak banget yang amanahnya. Oke, dan kemudian tadi kita sampai lagi ke mana, tadi kan yang jadi rahmatan lil alamin itu kemudian merasa bahwa ISQ adalah sesuatu yang support di waktu yang tepat. Tepat banget. Betul, tepat banget. Dan waktu itu mama sama Iris sempat ikut juga training wanita, Yes. ya kan? Nah, boleh cerita nggak sedikit ISQ Miracle Woman nih, mama sama Iris termasuk orang yang duduk manis 2 hari, 2 hari ya, cuma beberapa jam aja nggak ada karena waktu itu ada syuting gitu ya, tapi hari berikutnya adalah full gitu. Iya. Mama masih ingat nggak apa yang paling berkesan dari training Miracle Woman waktu itu? Yang kita yang wanita semua tuh Ya terus iya yang nulis yang nulis impian, Iya. yang nulis kesyukuran, kemudian yang nulis yang mengeluarkan emosi yang energi yang negatif gitu. Iya. Mama ingat apa mama soal itu yang paling Kalau diingat? mama sih dari segi mama ya, dari kacamata mama gitu. Dulu kan kayaknya itu yang namanya kita tetap manusia ya. Ya. Berjuang sebagai single Parents, yes. itu kayak seolah-olah tidak berhenti Ujiannya. gitu. Iya, ujiannya. Walau tuh kemudian ada effort yang kita rasakan itu kayaknya kayak sekedar lewat aja gitu. Jadi kita agak kurang mensyukuri waktu itu. Jadi seolah-olah kayaknya kita mesti harus lagi Effort lagi. effort lagi Susah gitu lagi sebagai ya. orang tua, sebagai mama dari 2 orang anak sekaligus. Di sini kita karena mama juga ada anak laki-laki Iya. ya. Jadi bagaimana caranya gitu sebagai bisa dipandang sebagai ayah juga, which is kok Iya, kayaknya betul. aneh ya gitu kan, Betul, sebagai betul. perempuan. Nah itu sulit sekali gitu. Nah itu kan kita berkecamuk dalam pikiran kita tuh ya, seolah-olah kita tuh nggak pernah berhenti gitu. Tapi kemudian dari Miracle Woman itu, di situ kita menemukan hakikat kita sebagai wanita yang kemudian akhirnya sebagai ibu gitu. Disitulah kita tugas sebagai orang tua, sebagai ibu gitu kan, sebagai wanita gitu, bahwa
apa namanya, kita melalui semuanya tuh memang sudah seharusnya di jalan Allah pastinya. Terus kemudian ya setiap ada effort itu kan tadinya cuma kayak sekedar lewat aja gitu ya, tapi dari situ kita dilihat lagi lebih banyak ternyata nikmatnya yang kita rasakan. Kerja keras sebagai seorang mama itu sebetulnya sebelumnya kan kerja keras gitu. Tapi kemudian dari Miracle Woman ini kita dibukakan bahwa ternyata gitu begitu banyak nikmat yang kita rasakan dari hasil Miracle Woman yang mama waktu itu ya, iya. karena dari wanita kan. Betul, Dan dari sisi wanita yang mama dapat berarti kesyukuran itu ya. Karena sebenarnya ISQ sendiri itu ISQ training yang basic upgrade sampai total action Yes. itu memang bagus Bagus banget, sangat bagus. untuk jadi Tauhid ya sama Allah. iya, ya. jadi apa pondasi Fondasi, kita, yes, akar. pendirian kita Ya, semua betul. itu bagus. Tapi kalau untuk Miracle Woman itu menurut aku tuh benar-benar memfokuskan di masalah-masalah perempuan wanita gitu yang kita kan sangat berbeda sama laki-laki ya. Beda, Gitu kan betul. kita kan jauh lebih sensitif, Iya. apalagi seorang ibu misalnya kan pasti lebih apa ya, ya lebih sensitif, emosinya ya, juga lebih ini itu, gitu. Instagramnya ada itu. Oke, Iris boleh cerita dulu kemudian. Gitu terus apalagi ya, kita lebih baperan, lebih suka gosip gitu kan. Nah itu tuh benar-benar kayak bisa kita pelajari dan kita rilis Pakai punya gitu kan. kawan aja. Membuang keburukan-keburukan kita tuh di Miracle Woman. Nah, apa yang paling Iris ingat dari materi Miracle Woman waktu itu yang bikin Iris ngerasa ini buat wanita banget nih gitu. Ya pasti kan kadang-kadang wanita, kalau apalagi tipe seperti aku ya, aku kalau ada masalah apa tuh nggak langsung aku utarakan gitu. Beda ya. Simpen ya. Ada yang beberapa yang kayak disimpan dalam hati, terus nanti disimpan lagi karena aku tipe yang nggak bisa marah gitu. Jadi lebih baik ya udahlah Disimpan. coba untuk diikhlaskan di sini. Tapi lama-lama sebenarnya itu belum hilang rasa itu gitu kan, rasa Karena negatif itu dipendam. karena dipendam. Nah saat itu ada apa ya, teknik ya, jatuhnya teknik itu kita jadi memakai sebuah balon itu jadi kita tiup dengan hal-hal negatif yang kita simpan Emosi selama ini, negatif. emosi gitu. Nah saat itu terus kita ya ada ininya ya tekniknya namanya, terus kita letusin balon itu, dan intinya tuh kayak kita melepaskan, merilis semua hal-hal negatif yang kita pendam sama itu menurut aku rilis yang sangat luar biasa. Setelah aku selesai sesi itu tuh benar-benar merasa kayak lebih ringan, terus kayak lebih bahagia ya gitu. Jadi banyak banget sih manfaatnya ikut Miracle Woman. Karena untuk wanita, dari wanita untuk wanita ya, dan saat itu memang kelihatan banget mama sama Iris memang sangat menikmati gitu kan, karena mungkin ngerasa dimengerti. betul. Dan bukan Ya, mengerti juga, tapi ada beberapa hal juga yang waktu itu Iris belum pahami ya coach gitu. Belum Apalagi pahami. peran seorang istri ya. Iya. Awal itu kan aku kan baru saja menikah, jadi ego masing-masing masih besar. Saat itu aku belajar banyak juga dari coach Nia gitu, menempatkan diri sepantasnya seorang istri seperti apa. Itu aku belajar banyak banget. Dan ada perubahan dari situ Iris, maksudnya dengan belajar Iris memang apply di kehidupan Iris setelah itu ya. Iya betul. Insya Allah, apa respon kekasih tercinta setelah Iris berusaha memperbaiki diri dan dia kaget nggak? Kaget, kamu kan banyak berubah dari itu kemarin kamu ikut Miracle Woman, katanya kamu sering-sering aja ikut gitu katanya. Gitu ya. Oke. Apa yang menurut dia berubah tuh yang sisi mana? Karena biar gimana pun kan kita sama-sama masih muda ya, terus menikah kan punya ego masing-masing, kayak aku pengen selalu aku merasa selalu benar, suami pun sama gitu. Apalagi kan laki-laki gitu kan, dia pemimpin, jadi kita kayak sama-sama nggak mau ngalah gitu. Iya, punya ego masing-masing. Punya ego masing-masing, dan di situ aku benar-benar belajar untuk bisa ya lebih menempatkan diri. Menempatkan diri ya. Oke, yang di IG sebenarnya kayaknya lagi putus. Karona boleh dibantu yang di IG? Oke, baik. Oke, nggak apa-apa, kita terusin. Jadi itu yang Iris dapat, dan Iris sendiri ngerasa happy nggak ketika membuat seorang suami mengatakan, ih kamu kok banyak berubah sih gitu. Ya, Iris senang banget ya. Oke, masya Allah. Apa yang Iris jadi termotivasi lagi nggak untuk memperbaiki diri ketika suami ngomong kayak gitu? Iya pasti, karena biar gimana pun
ketika suami kita bahagia itu pasti kan mengefek kita juga ya, perasaan kita juga gitu, dan kita juga kan sehari-hari jadi lebih bahagia. Terus apapun yang kita lakukan karena kita mindsetnya bisa bangun pagi udah maksudnya digombalin suami apa karena dia bahagia gitu kan, jadi kita menjalani hari-hari juga lebih happy. Iya betul. Tapi coba di sini cek balik, siapa yang berubah duluan? Iris memutuskan untuk tidak meminta siapa-siapa berubah. Iya, karena itu memang salah satu kesalahan kita ya wanita ya. Kita pengen berubah, tapi suami kita kan pemimpin ya, dia dulu lah yang berubah gitu kan. Imamnya dulu dong. Itu adalah kesalahan terbesar. Masya Allah. Itu salah satu. Memang aku berpikir seperti itu Kak. Ada coach waktu awal-awal gitu kan, karena dia kok bilang aku kok nggak sabaran apa segala macam. Ya kamu yang imamnya, kamu contohin dong yang benerin seperti apa gitu kan. Itu egonya seperti itu. Tapi ternyata itu ya Allah astagfirullah, kesalahan terbesar. Itu aku belajar banget. Alhamdulillah. Oke, Instagram mulai masuk lagi. Tadi sempat terputus. Oke ya. Oke, sekarang Instagram udah masuk. Jadi Iris tadi baru cerita betapa Iris dapat banyak di Miracle Woman, especially hubungan dengan suami gitu ya. Dan setelah Iris memutuskan untuk ya harusnya imam dong yang berubah selama ini kan, mungkin berpikirnya seperti itu. Tapi ketika Iris menentukan oke, aku dulu nih gitu kan, ternyata itu lebih mudah nggak sih buat Iris? Lebih mudah juga, dan justru suami kita juga jadi ikut berubah karena biar gimana pun kan ada pepatah seorang dibalik seorang laki-laki ya laki-laki hebat ada wanita, dari seorang laki-laki yang sukses ada wanita yang hebat di belakangnya. Nah, memang itu betul sekali gitu. Kita nggak bisa menunggu imam kita untuk berubah, tapi justru mulai dari diri kita gitu. Dengan begitu kan suami kita ngikut, karena biar gimana pun suamiku juga 24 jam sama aku kan. Kalau akunya kayak gini terus misalnya keras, bagaimana dia mau melunak kalau kita dulu ya. Sekarang udah enggak gitu. Jadi kalau akunya keras, bagaimana suamiku bisa lembut gitu. Jadi yang dapat efeknya juga Iris juga ya. Iya betul. Oke, jadi ketika Iris merubah dirinya, ternyata sekelilingnya ikut berubah. Ya betul. Dan ternyata Iris nggak perlu lagi menuntut untuk harusnya dia yang berubah. Ya, karena menuntut itu melelahkan. Oke. Lelahnya gimana sih Iris? Karena ya kita mengharapkan dari orang lain. Betul. Itu adalah kesalahan terbesar. Jangan pernah berharap orang lain untuk berubah, tapi justru mulailah dari diri kita sendiri. Itu Iris sudah laluin semua. Kenapa Iris bisa bicara seperti ini? Karena Iris sudah belajar. Belajarnya di Miracle Woman waktu itu, alhamdulillah. Karena dari wanita untuk wanita itu lebih ngerti, lebih paham, lebih tahu, lebih I feel you, lebih gitu ya, lebih ngerasa aku tahu apa yang kamu rasain gitu. Dan training itu menurut Iris dikemasnya tuh gimana? Maksudnya dipaksa nggak sih untuk berubah? Menurut Mama dipaksa nggak sih untuk berubah menjadi seorang yang maksudnya dipaksaan atau terus masuknya tuh halus saja masuknya? Menurut Mama gimana? Kalau menurut Mama sih maksudnya halus ya, karena dari setiap setiap materi yang kita terima itu kita terbuka gitu, halaman demi halaman. Yang namanya perempuan kan selalu kita itu berkecimpung dengan emosi aja ya, kompleks banget ya, emosi perempuan itu gitu. Jadi menumpuk jadi sebuah buku yang besar. Tapi melalui training Miracle Woman ini kita dibukakan satu kemudian jadinya emosinya tuh lagi ketawa-ketawa udah happy tuh suami udah happy karena istrinya udah berubah gitu kan, udah baik gitu. Iris lihat nih yang kayak gini nih emang Iris beneran gitu, yang dia nggak buat emang dia kayak gini gitu. Oke, sebentar. Mas Ronald nggak apa, biar reject dulu ya sebentar ya, maaf ya Mami. Oke. Aman, teknis lagi. Oke. Maaf tadi Mami telepon, Mami Nisa. Oke, jadi nah itu yang ya, tadi Mama bilangnya seperti itu. Kalau dari Iris gimana? Maksudnya materinya tuh gimana sih untuk bisa masuk ke Iris dan akhirnya merubah seorang Iris Bella? Gitu gimana? Menurut aku sangat mudah dimengerti ya, mudah dipahami gitu. Jadi menurut aku pelajaran itu benar-benar masuk, bukan hanya di permukaan ya, tapi kayak lebih kita secara deep dan alam bawah sadar kita tuh sudah kayak
tertanam hal baru yang lebih bagus. masuk terus gitu ya. Oke, karena disampaikannya bukan dengan yang memaksakan, betul ya namanya Iris ya, disampaikannya dengan satu-satu dengan kelembutan. Kenapa? Karena wanita itu sebenarnya lembut. Kalau disampaikan, kalau di makhluk yang lembut, kalau disampaikan dengan dipaksa, itu masuk nggak sih menurut mama? Untuk wanita suka nggak sih? Kadang-kadang kita diperintahkan berubah gitu, gimana? Iya, kadang-kadang kita aja kan sebagai perempuan gitu ya, yang sebetulnya aslinya itu kita tuh lembut gitu, apalagi kalau udah punya anak gitu kan, segala macamnya tuh keibuan gitu. Nah, dengan lingkungan seperti itu, dengan lingkungan seperti yang kita hadapi sehari-hari, dunia, kita tuh selalu dipaksa gitu. Jadi pas pada saat ikut Miracle Woman ini, ya itulah kita tadi menemukan seperti, aduh kok ngerti banget sih apa yang kita butuhkan gitu, dengan kelembutan kita diperlihatkan satu-satu gitu, seperti apa sih hakikatnya kita perempuan. Dan akhirnya membuat kita memutuskan, oh iya, fitrahnya wanita itu adalah memang lembut. Jadi kalau ada wanita yang keras di luar sana, itu bukan fitrahnya dia pasti nggak mau jadi seperti itu ya. Nah, jadi kita nih sama-sama berjuang lagi, berlatih lagi untuk jadi wanita yang memang di fitrahnya, menjadi yang lembut, yang penyayang. Ini kan kalau dilihat dari sosok mereka berdua adalah orang-orang yang memang seperti itu gitu, yang memang lembut kan, ngomongnya aja pun juga iya gitu kan, tenang gitu kan, penuh kasih sayang dan juga mandiri. Mama sama Iris punya kesamaan di situ kan, mandiri dan punya keinginan yang juga kuat gitu kan. Buah nggak jatuh nggak jauh dari pohonnya gitu istilahnya kayak gitu. Oke. Jadi itu untuk wanita, karena kalau laki-laki yang menyampaikan pasti beda. Tapi kalau perempuan, oh iya sama gitu kan. Oke, pesan Iris sama Mama untuk wanita-wanita di luar sana, karena sebenarnya modul Miracle Woman ini adalah modul yang memang dihadiahkan dari seorang guru ya, dari Malaysia, namanya Coach Z. Nah, itu guru saya, guru banyak orang juga. Itu beliau meminta saya untuk menyampaikan modul ini gitu. Jadi untuk wanita-wanita Indonesia, dan sekarang udah banyak Malaysia yang datang ke Indonesia, dan apalagi sekarang ada online, jadi kan mudah ya, boleh dari mana aja. Dan ini adalah salah satu Pak Ari juga sangat ingin wanita Indonesia itu bukan cuman dapur, kasur, sumur, ya bukan cuma itu gitu, bukan cuma wanita Indonesia tapi Nusantara. Pak Ari mau wanita Nusantara itu berdaya saing, empower gitu ya. Jadi Pak Ari dan Fauzi sama-sama punya tujuan yang sama gitu, dan mungkin teman-teman yang udah kenal Fauzi nih, especially dari Malaysia atau dari Indonesia, yang mau yang mau juga sama-sama belajar nih. Kalau Fauzi kan sekarang nggak di Indonesia ya, di Malaysia, boleh join Telegram beliau yang judulnya Tersenyum. Nah di situ nih, jadi kalau ada ilmu yang sampai kepada saya, kemudian kepada Iris, kepada Mama, itu juga atas guru-guru yang hebat ini gitu. Jadi belajar sama Kozi juga silahkan. Ada Telegram namanya Channel Tersenyum, Anda boleh join di sana dan itu free. Free. Memang Kozi berikan ilmu setiap hari di situ. Dan kalau Pak Ari memang sangat memikirkan wanita, karena Pak Ari tahu source-nya wanita itu adalah source dari kebahagiaan di rumah. Kalau Iris lagi happy, saya serumah happy nggak? Kalau Mama dulu ketika membesarkan Iris dan adik-adik lagi nggak happy, saya serumah kayak gimana Mama? Udah cekak-cekan dia kalau misalnya kita nggak happy di rumah ya. Iya, nggak happy, nggak tenang gitu kan. Jadi yang pertama dan utama adalah si wanitanya dulu yang harus dibetulkan gitu kan. Setuju nggak sama itu? Nah sekarang coba Iris pesan, dan Iris juga mungkin boleh menyapa Kozi sedang nonton kita. Mama juga boleh sapa, mungkin mau ucapin apa karena ilmunya sampai nih Kak Iris. Alhamdulillah kami senang banget. Terima untuk kasih Kozi, banget. thank you so much. Doakan Kozi, saat ini Kozi lagi diuji kesehatan mata, kurang jelas melihatnya, jadi ilmunya sampai. Makasih banyak, kita berterima kasih sudah sampai ilmunya Kozi kepada kami semua, dan juga mungkin teman-teman yang ada di batch kedua ya, Miracle Woman itu sangat bermanfaat sekali, alhamdulillah. Dan izinnya Pak Ari, kenapa bisa sampai ilmu itu, karena Pak Ari yang memikirkan banget nih wanita Indonesia harus empower dan terutama juga untuk Pak Ari juga adalah
sosok yang sangat luar biasa, sudah membantu kami ya bisa bangkit lagi. Thank you so much untuk guru-guru kami, dan untuk Kursi juga semoga sehat ya, Bisa cepat ketemu. sembuh, Dikembalikan iya semoga kita kesehatannya. bisa Iya. cepat ketemu. Insya Allah. Gitu. Dan untuk teman-teman semua yang nonton dan sahabat Ais mungkin yang pengen juga merasakan seperti aku dan Mama ya, merasakan manfaatnya dari Miracle Woman, Insya Allah. mungkin kapan itu? Minggu ini saya 4-5 Juli. 4 4 dan 5 Juli. Itu Online. secara online. Online. Ini kita ketemu di Zoom, dekat di mata, dekat di hati. Ya kan, dekat di mata kan cara online, dekat di hati juga gitu. Iya. Kita nggak mau Betul, pakai jadi kata-kata itu- jauh di mata. Itu perlu banget ya, apalagi kan sekarang mungkin ibu-ibu di rumah belum selesai masak harus lagi ngurus anak, pas banget gitu ya Coach ya, Bener. ikut Miracle Woman. Jadi cara daftarnya mungkin Cara bisa- daftarnya nanti mungkin kita minta tim ISQ untuk tekan kasih link di sini di Instagram maupun di Facebook. Nanti teman-teman boleh klik link itu insya Allah ya gitu. Jadi apa kalau Iris sampaikan itu Mama, apa yang Mama mau sampaikan kepada orang-orang wanita-wanita di luar sana? Kenapa pentingnya ikut Miracle Woman ini? Mama sih ngerasain berbeda banget ya, berbeda banget dari sisi mamanya sendiri, terus Mama ngeliat Iris juga gitu kesehariannya itu. Setelah itu ya dengan izin Allah. Jadi rasain aja lah sendiri pengalaman yang kita lalui, materi-materi yang didapat nanti gitu. Kita akan rasakan betapa bersyukurnya kita sebagai wanita diberikan banyak sekali potensi, diberikan banyak sekali kelebihan. Ya, Dari situ kita memahami, di mana pada saat kita memahami itu kemudian kita sangat amat berasa bersyukur sekali. Dan pada saat kita berasa bersyukur, hati kita jadi bahagia. Nah, pada saat kita merasa bahagia, menemukan diri sendiri, menemukan apa yang kita harus lakukan terhadap anak-anak, jadi feedbacknya ke anak, ke suami, ke keluarga yang ada di rumah itu semuanya baik, dengan semua keikhlasan, kebahagiaan terbentuklah. Insya Allah kebahagiaan itu juga nanti akan terpancar setiap anak keluar rumah atau setiap suami misalnya keluar untuk bekerja ya, itu ekspresinya akan beda. Berbeda, Karena ya. semua berawal dari rumah. Dari rumah. Oke, Iris terakhir sampaikan ke mereka, wanita itu harus seperti apa, Iris? Wanita itu harus tenang, karena wanita tenang itu selalu menang. Betul kan? Iya betul. Dan Iris sama Mama sudah membuktikan itu ya. Oke, terakhir Iris, biar mereka nih ada motivasi sebagai wanita, apa yang Iris mau nasihatkan, pesankan wanita tenang itu tadi, itu kan seperti satu, mereka tenang itu gimana menurut Iris? Jadi apa terakhir nih Iris sampaikan, tenang itu adalah seperti apa supaya mereka paham ini semua. Betul. Tenang itu yang pastinya yang tadi kita sampaikan dan coachnya sampaikan juga bahwa perempuan tuh harus punya impian, dan juga dengan impian itu supaya kita lebih berkah hidupnya, supaya kita lebih tenang, pastinya juga kita selalu mengharapkan ridho Allah, dan ridho Allah itu sangat dekat. Ridho dari keluarga kita, dari suami, dari adik, dari orang tua, atau dari anak, itu pun yang membuat hidup kita semakin berkah, pastinya semakin tenang gitu, karena kita mendapatkan ridho Allah Ya, jadi dari mereka. Jadi utamakanlah itu untuk setiap harian selalu bisa mendapatkan ridho dari orang-orang terdekat kita. Oke, itu dari Iris, jaga ridho mereka, maka Allah akan menjaga Anda, maka Allah akan mempercepatkan impian Anda. Jadi punya kesungguhan, punya keyakinan aja nggak cukup kalau ada hak-hak yang tidak dijaga di sana, karena mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meninggalkan Anda dalam keadaan apapun. Karena itu Allah mengamanahkan udah paling komplit gitu kan. Mama punya Iris punya adik, dan sekarang ada Amar lagi, itu berarti satu tim tuh. Nah jadi tim itu yang harus dijaga, itu yang paling penting, karena ridho Allah turun ketika support system kita atau orang-orang yang mensupport kita itu mendukung kita, dan doanya akhirnya sama, akhirnya align. Itu kunci yang paling Iris lakukan selama ini ya. Yang kedua tadi, menjadi manfaat untuk banyak orang. Itu mempercepat juga impian kita. Jangan bermimpi untuk menjadi seseorang, tapi bermimpi untuk banyak orang gitu. Oke, itu aja. Jadi nanti kalau teman-teman yang mau join bersama ISQ Miracle Woman, nanti linknya ada di sini, dan kita ada promotion. Iris sudah pernah dengar DigiWorld, Mama udah ikut kan? Oke, itu kan berarti kan udah pernah dengar kan? Itu kebantu nggak sih sama materi-materi DigiWorld di dalam masa-masa yang sekarang nih kan? Semua orang lagi di rumah, lagi ngerasa down, gitu. Gimana Iris cerita sedikit, nanti abis itu
kita tutup ntar udah mau maghrib ya. Oke. Penting banget karena saat PSBB gini kan, apalagi kemarin-kemarin kita kan memang dituntut untuk stay at home. Yes. Saat ini juga ya. Tapi sekarang kan udah mulai aktif lah. Tapi sebelum-sebelumnya itu aku sangat terbantu banget sama DigiWorld karena di situ semua materi-materi ESQ yang kita dapatkan saat training sebelumnya ada dalam bentuk online ya. Jadi kita bisa pelajari itu di rumah gitu. Bahkan lebih praktis karena kita bisa sambil melakukan kegiatan yang lain, kegiatan di rumah tapi kita sambil mendapatkan ilmu dari ESQ. Jadi itu sangat bermanfaat. Mama, kalau Mama gimana dengerin DigiWorld? Ya sama aja juga sih ya. Memang apa yang dalam pikiran Mama sama lah. Sama kayak Iris ya. Jadi kita sangat terbantu sekali ya. Jadi semuanya itu tidak berhenti gitu dengan keadaan ini. Kita tetap semangat. Kita dibukakan jalan lagi untuk bisa tetap menggali ilmu ya dimanapun, nggak terbatas ternyata. Betul. Apalagi zaman sekarang kita harus manfaatkan majelis-majelis ilmu. Ini pun majelis ilmu nih, ya kan? Sore ini jadi majelis ilmu. Dan ustazahnya adalah Mama dengan Irish. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Jadi manfaatkan promotion dari ESQ karena cuma membayar sekitar 1.687.000 udah dapetin training Miracle Woman, udah dapetin training Rocket Sales, udah dapetin DigiWorld paket yang full package itu, yang udah ada outstanding mentality itu, Masya Allah. Jadi di sini udah ada teman-teman yang nulis linknya, tinggal masuk ke link itu aja, Insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Amin. Karena nggak cukup seorang Iris, Bella dan mamanya aja yang ngerasain tenang dan menang itu. Betul. Ya, karena ketika sudah tenang dan menang, keluarganya pun jadi luar biasa, Masya Allah. Betul. Tapi Anda pun juga harus merasakan seperti itu, karena tujuan kita sama, tujuan kita kembali sama Allah dengan sebaik-baiknya bekal, dengan sebanyak-banyaknya amal yang Allah terima, dan dengan membawa bahwa kita bukan cuma seorang wanita, tapi kita hamba Allah yang harus dapat title tuh dicintai sama Allah, dan satu lagi adalah khalifah yang membawa manfaat untuk banyak orang. Oke, Insya Allah, terima kasih banyak. Thank you so much. Oke, sahabat Ais ada di Instagram tuh, Ais sapa dulu, banyak banget. Terima kasih banyak yang sudah nonton dan sudah setia nonton sampai habis ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian selalu sehat di rumah. Semoga dimudahkan, semoga dimudahkan untuk kalian bisa ikut Miracle Woman nanti ya, Sabtu minggu ini. Jadi sehat selalu, sukses untuk semuanya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, terima kasih ya. Mama terima kasih, Iris terima kasih, Masya Allah. Jadi amal jariah Insya Allah. Satu orang